Bapak dan Ibu peserta PIT IAGI ke-49 yang saya hormati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali hari ini mendapatkan kesempatan untuk hadir di hadapan Bapak Ibu sekalian. Perkenankan kami dari PT Pertamina EP menyampaikan hasil kajian kami dalam usaha menemukan minyak dan gas di salah satu WK Frontier Pertamina EP, yaitu Blok Tanjung Area 2 dengan judul paper Early Hydrocarbon Migration and its Implication to Reservoir Porosity Preservation Using 2D Basin Modeling in North Barito Basin, a Case Study of Frontier Area Tanjung Tsu Block. Penulis paper ini ada 5 orang, yaitu saya sendiri, Andi Mardianza, dari tim Exploration Regional and Study, Indi Amrullah dari tim Sulawesi and Frontier Area Exploration, Bapak Muhammad Fajar selaku Manager Exploration Regional and Study, dan Bapak Angga Direza selaku Manager Sulawesi and Frontier Area Exploration. Izinkan saya selaku presenter memperkenalkan diri secara singkat. Nama saya Andi Mardianza, bekerja di PT Pertamina EP di fungsi East Area Exploration. Sebelumnya saya pernah bekerja sebagai geologis di PT Arupmin Indonesia Batu Licin Mine. Pendidikan S1 Teknik Geologi ITB dan S2 Petroleum Geology di Gubkin Russian State University of Oil and Gas. Beberapa publikasi ilmiah yaitu di Jurnal Lemigas, IPA, FSTH keempat, merupakan forum internal Pertamina, EEPG, dan juga Joint Convention HAGI, IAGI, IATMI, IAFMI. Dalam waktu 20 menit ke depan, saya akan menjelaskan kepada Bapak Ibu sebuah teknik basin modeling yang akan membantu kita mendapat gambaran properti reservoir oleh adanya akumulasi minyak dan gas. Alur presentasi dimulai dari introduction, lalu kita masuk ke basic concept of basin modeling, kemudian diuraikan data availability dan methods, dilanjutkan dengan result and discussion. Di akhir presentasi nanti akan ada conclusion yang harapannya Bapak dan Ibu dapat memahami manfaat basin modeling dalam evaluasi akumulasi minyak dan gas, sehingga kita dapat memutuskan di mana titik prospek terbaik yang akan kita bor untuk perusahaan kita. Masuk ke introduction. Secara regional, Tanjung Area 2 berada di zona Adang Lupar Megasir, sehingga memiliki konfigurasi struktur yang sangat kompleks akibat pergerakan sesar besar tersebut. Blok ini terletak 30 km dari lapangan Kerendan. Nah, kegiatan eksplorasi selama 10 tahun terakhir ini yaitu mulai dari survei graviti untuk identifikasi cekungan, survei geologi untuk permukaan, dan microseepage untuk memahami distribusi fasies dan potensi akumulasi hidrokarbon, serta yang terakhir survei seismik 2D untuk pemahaman lebih detail terhadap konfigurasi struktur dan memberikan insight baru terhadap petroleum system di blok ini. Stratigrafi Tanjung Area 2 terdiri atas sedimen berumur Middle Eocene hingga Early Oligocene yang ekuivalen dengan formasi Tanjung dan Lower Berai. Nah, data seismik dan graviti ini menunjukkan suatu klosur struktur dari sedimen klastik Sinrif Tanjung, dan juga ada Jelmus Sibaklo di bagian sini ya yang bertindak sebagai pot of active source rock. Nah, ketebalan sedimen di area ini mencapai 3-6 km. Nah, boreal ini berisiko terhadap porositas reservoir, seperti hasil analisa petrofisika dari outcrop sandstone formasi Tanjung itu mendapati nilai porositas 10%. Nah, risiko kualitas reservoir inilah yang ingin kami pelajari menggunakan numerical 2D basin modeling. Nah, gambaran elemen dan proses petroleum system di Tanjung Area 2 itu terlihat pada petroleum system event chart yang kita generate dari suatu high resolution 1D basin modeling. Terlihat bahwa source rock yang berkembang yaitu Middle Eocene, timing and migration yaitu oil and gas expulsion terjadi sejak 36 juta tahun yang lalu atau Middle Oligocene, reservoir sandstone transition Middle Eocene, trap berupa four-way deep closure dan stratigraphic trap, dan seal berupa intraformational transitional shale dan pro-delta offshore. Nah, dalam melakukan basin modeling, simulasi akumulasi minyak dan gas menggunakan beberapa metode migrasi,
yaitu Darcy Flow, Invasion Percolation, dan Flow Patch. Nah, Darcy Flow digunakan untuk mengetahui pengaruh buoyancy force, capillary pressure, dan overpressure in water terhadap pola migrasi minyak dan gas. Invasion Percolation digunakan untuk melihat pengaruh perbedaan capillary anti-pressure terhadap arah migrasi minyak dan gas. Sedangkan flow patch kita gunakan untuk melihat pengaruh buoyancy force terhadap arah migrasi minyak dan gas. Sesar kita libatkan dalam pemodelan dengan skenario leaking dan sealing. Nah, pendekatan metode migrasi yang kita lakukan itu berbeda-beda, tentunya akan memberikan hasil migrasi yang berbeda-beda. Namun dengan adanya sumur kalibrasi, itu menjadi kunci untuk menentukan model migrasi mana yang paling mendekati dengan kondisi yang sebenarnya. Nah, data yang digunakan untuk membangun 2D basin modeling yaitu satu composite line seismik, ya, yang dari Jelmusibak, sumur Jelmusibak menuju ke arah Ngurit 1 sepanjang 116 km ke arah northeast southwest. Lalu dua data sumur Jelmusibak 1 dan Ngurit 1, dan data outcrop formasi Tanjung. Nah, jenis data sumur yang digunakan adalah data litologi dari Matlock, data biostratigrafi, data geokimia, batuan induk, data porositas, data DST, data temperatur, dan pore pressure. Jenis data outcrop yang digunakan adalah data POC, HI, dan data porositas. Data sumur tersebut kemudian dilakukan pengolahan data untuk mendapatkan input data 2D basin modeling sesuai dengan workflow basin modeling yang telah kita bangun pada slide ini. Nah, data litologi dan biostratigrafi itu digunakan untuk membangun distribusi litologi secara lateral dan vertikal, serta mendapatkan informasi umur dan lingkungan pengendapan atau paleo water depth di sini ya, setiap lapisan formasi yang diidentifikasi. Kemudian data geokimia, data porositas, data temperatur, data pore pressure, data hydrocarbon indication itu kita gunakan untuk melakukan kalibrasi model. Nah, tahapan kalibrasi ini itu adalah tahapan memastikan bahwa model yang dihasilkan telah sesuai dengan data-data sumur yang ada. Nah, ada beberapa data kalibrasi untuk model, yaitu data porositas dan pore pressure di sini untuk kalibrasi geometri, untuk mendapatkan mechanical compaction setiap litologi yang sesuai dengan nilai porositas dari data sumur. Nah, dilakukan dengan cara melakukan history matching antara porositas dan pore pressure model dengan data. Nah, kemudian ada data temperatur untuk kalibrasi thermal di sini. Nah, untuk menghitung present day heat flow dilakukan dengan cara melakukan history matching antara data temperatur terhadap data model dari sumur. Nah, data vitrinit atau RO di sini untuk merekonstruksi paleo heat flow dilakukan dengan melakukan history matching antara data RO dengan data sumur pemboran. Yang terakhir adalah data kalibrasi migrasi dan akumulasi hidrokarbon. Dilakukan menggunakan data DST dari sumur Ngurit 1 yang menghasilkan gas di sandstone Lower Tanjung dan hidrokarbon show di sumur Jelmusibak di level Middle Eocene. Nah, kemudian data umur, horizon, litologi, erosi di sini ya, POC, HI, kinetik, model diinputkan ke dalam software basin modeling untuk dilakukan simulasi migrasi seperti yang terlihat dalam slide ini. Nah, dengan resolusi model digitalnya itu sebagai berikut, jadi terdapat 4 layer yang dimodelkan dengan 58 sublayer dan resolusinya 1166 sel, panjang penampang 116,6 km, ada 4 volt dan 2 well sebagai kalibrasi, kemudian 14 jenis litologi yang kita modelkan dengan mechanical compaction yang berbeda, dan 2 peta erosi. Nah, data yang terpenting dalam memodelkan arah migrasi hidrokarbon adalah distribusi litologi. Nah, pemetaan distribusi litologi dalam model kita menggunakan data litologi dari Matlock, dari sumur Jelmusibak 1 dan Ngurit 1. Litologi secara lateral menggunakan pola reflektor seismik dan pola lingkungan pengendapan. Litologi sandstone banyak berkembang di lapisan Middle Eocene. Ini kita lihat ya, Middle Eocene. Sedangkan limestone berkembang yang biru ini di lapisan Oligocene.
Dalam rekonstruksi basin modeling, litologi sandstone akan bertindak sebagai reservoir dan akan dilakukan pemodelan migrasi hidrokarbon untuk mengetahui sejarah akumulasinya. Nah, ini adalah hasil simulasi 2D basin modeling. Nah, dilakukan kalibrasi terhadap 4 aspek, yaitu geometri, thermal, maturity, dan terakhir akumulasi hidrokarbon. Kalibrasi yang menyeluruh dan komprehensif diperlukan untuk mendapatkan gambaran skenario migrasi hidrokarbon yang paling terpercaya, yang paling sesuai dengan data-data sumur pemboran. Hasil kalibrasi model geometri, kita lihat ya, geometri, thermal, dan maturity itu terlihat untuk model porositas dan flow pressure sudah cukup sesuai dengan data sumur, walaupun ada beberapa titik yang masih di luar model, garis model, tapi secara umum kita bisa mendekatinya dari penyebaran porositas yang sparse seperti ini. Lalu kemudian untuk pore pressure-nya cukup bisa didekati antara model dengan data. Kemudian data temperatur dan RO itu sudah cukup sesuai menurut kami dengan data sumur. Dengan demikian disimpulkan bahwa 2D basin modeling sudah layak untuk dilanjutkan pemodelan migrasi hidrokarbon. Nah, ini output mengenai pemodelan paleo heat flow dari dua sumur tersebut menunjukkan bahwa nilai heat flow tertinggi yaitu sekitar 90 mW per meter persegi terjadi per meter kuadrat terjadi di umur sekitar Oligocene. Nah, pemodelan migrasi hidrokarbon dilakukan dengan cara melakukan simulasi migrasi dengan 3 metode, yaitu inversion percolation, Darcy flow plus inversion percolation, dan flow patch. Di slide ini disajikan hasil pemodelan migrasi dengan metode inversion percolation. Metode ini menghasilkan akumulasi gas, kita lihat yang merah ini, di sumur ngurit, dan adanya jalur-jalur migrasi di dalaman Jelmu Sibak di sini, sehingga menunjukkan adanya hidrokarbon show di sumur Jelmu Sibak 1. Nah, kemudian ini metode migrasi Darcy flow dipadukan dengan inversion percolation. Metode ini di sumur ngurit 1 tidak mendapatkan akumulasi gas, tapi di layer di Jelmu Sibak 1 mendapatkan hidrokarbon show dibuktikan dari adanya migrasi di level middle Eocene sandstone. Nah, untuk kemudian ini metode migrasi flow patch, metode ini tidak mendapatkan akumulasi gas di sumur ngurit 1 dan tidak mendapatkan kehadiran HCSO di sumur Jelmu Sibak 1. Jadi tidak ada migrasi yang cukup signifikan di sini. Nah, dengan demikian model migrasi yang paling mendekati dengan data akumulasi hidrokarbon adalah model migrasi yang menggunakan metode inversion percolation. Hal ini karena metode ini dapat menjelaskan kehadiran gas di sumur ngurit 1 dan hidrokarbon di sumur Jelmu Sibak 1. Nah, berdasarkan hasil 2D basin modeling dengan metode ini didapatkan bahwa hidrokarbon di level lower Tanjung di nomor 1 ini mulai terakumulasi itu sejak sekitar 45 juta tahun yang lalu. Kemudian di umur middle Eocene di nomor 2 dan 3 itu sudah mulai terakumulasi di 30 sampai 35 juta tahun yang lalu. Jadi ini cukup early accumulation terjadi. Jadi early charging yang terjadi di area Tanjung ini terutama pada struktur baung karena berkembangnya lapisan reservoir serta lapisan seal rock yang berkembang sudah cukup baik dan mampu menahan akumulasi hidrokarbon di dalam reservoir sejak 30 sampai 40 juta tahun yang lalu. Nah, kurva akumulasi histori yang tadi itu menunjukkan bahwa terjadi preservasi akumulasi gas yang baik di reservoir sandstone middle dan lower Tanjung. Nah, kondisi ini nampaknya membantu mengawetkan porositas reservoir sehingga proses pembebadan oleh sedimen yang lebih mudah tidak terlalu mereduksi nilai porositas reservoir. Nah, hasil pemodelan geometri menunjukkan bahwa struktur baung itu di sini, di titik sini, struktur baung pernah didapatkan sampai kedalaman 6 kilo, sedangkan tebal sedimen yang hari ini itu 3 kilo. Nih kita lihat di sini 2000, ini 3 kilo sekitar. Nah, data porositas reservoir middle Tanjung di sumur Jelmu Sibak 1 ini kita bandingkan dengan sumur Jelmu Sibak 1 karena sumur baung dengan Jelmu Sibak itu satu tren Jelmu Sibak low, sehingga ketebalannya hampir-hampir mirip ketebalan masa lalu sebelum tererosi.
Sehingga porositasnya juga kita harapkan hampir mirip. Nah, di Jelmusi bak 1 itu porositas di level-level reservoir middle Eocene itu ada yang mencapai 8%. Sedangkan porositas di struktur Baung untuk reservoir middle Tanjung itu berkisar 13-17%. Nah, dari data ini mengkonfirmasi bahwa adanya akumulasi gas di struktur Baung menyebabkan preservasi porositas reservoir. Nah, seperti itu. Jadi ini hasil 2D basin modelingnya ya, dari waktu ke waktu kita coba lihat ya. Jadi di migrasi dan akumulasi hidrologi ini disajikan dalam 14 umur, di umur 55 hingga hari ini. Jadi di pengendapan sedimen terjadi pada 55 juta tahun yang lalu, jadi umur 47 sampai 42, migrasi tadi kita lihat sudah mulai terjadi di dalaman. Di umur sekitar 25 itu terjadi akumulasi gas di reservoir sandstone Middle Tanjung. Kemudian tadi di umur 11 juta tahun itu terbentuk sesar-sesar yang menyebabkan berkembangnya struktur Baung ya. Kemudian di umur 11 sampai hari ini terjadi uplifting dan erosi yang menyebabkan hilangnya seluruh formasi Parukin dan sebagian formasi Berai dan formasi Tanjung. Bahkan kalau kita lihat dari model tadi, kedalaman reservoir Middle Tanjung itu pernah saat terjadinya akumulasi itu ada di kedalaman 1,6 kilo, dan reservoir Middle Tanjung itu pernah terpendam sampai 2,6 km. Di umur 11 juta tahun itu pemendaman terdalam reservoir Middle Tanjung. Artinya proses sandstone di porositas sandstone di kedalaman proses sandstone Middle Tanjung itu merupakan porositas sandstone di kedalaman 2,6 kilometer. Akan tetapi akumulasi gas di reservoir Middle Tanjung dan Lower Tanjung masih terpreserve dengan baik selama masa uplifting dan yang intensif tersebut. Dari hasil pemodelan sejarah migrasi dan akumulasi terlihat bahwa gas akumulasi itu terjadi sebelum terbentuknya struktur sesar ya. Hal ini menyebabkan properti sesar seperti sealing atau leaking tidak begitu mempengaruhi terhadap reservasi akumulasi minyak dan gas. Nah, paling tidak ada 3 kesimpulan yang didapat, yaitu akumulasi gas di reservoir sandstone Middle Eocene terjadi sejak Late Eocene sampai hari ini dengan driving force migrasi lebih kepada capillary pressure. Kemudian porositas reservoir sandstone Middle Eocene itu dari model tidak berbeda jauh dari outcrop, bahkan cenderung lebih baik, yang menunjukkan adanya preservasi porositas. Nah, hal ini karena adanya early gas accumulation sehingga kompaksi oleh proses burial tidak terlalu berdampak mengurangi porositas. Nah, kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas dukungan manajemen PT Pertamina IP, yaitu VP East Area Exploration, Manager Exploration Regional Study, Manager Sulawesi and Frontier Area Exploration, dan Asesor Eksplorasi PT Pertamina IP. Terima kasih juga kami ucapkan kepada segenap panitia acara PIT IAGI ke-49 yang telah menyelenggarakan acara ini dengan baik. Saya ingin sedikit mengatakan bahwa dengan kita mendetailkan dan mengakuratkan setiap elemen-elemen petroleum system yang ada, maka kita akan mendapatkan suatu proses dari petroleum system yang sama detailnya dan sama akuratnya. Nah, akhir kata mewakili penulis paper ini, saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya, kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.